Jumpa lagi di Gapura Misteri, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan Anda, baik yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam semua urusan. Kisah horor yang ke-12 ini terjadi sekitar tahun 80-an. Ya, sudah cukup lama memang. Dan kisah ini dialami oleh seorang perempuan, sebut saja namanya Mbak Sinta ya. Salah satu subscribernya Gapura Misteri. Mbak Sinta ini merupakan seorang cewek, anak ke-6 dari 8 bersaudara, dan dari 8 bersaudara ini yang 4 itu cowok dan yang 4-nya lagi tuh cewek ya, termasuk Mbak Sinta. Sedangkan Mbak Sinta sendiri kala itu usianya ya sekitar 8 tahunan lah, atau masih SD ya, masih unyu-unyu begitu ya. Dan cerita ini akan lebih enak kayaknya kalau Mbak Sinta itu dipanggil Sinta aja ya, tanpa ada kata-kata Mbak, karena waktu itu Mbak Sinta itu tergolong masih anak-anak. Baik, kembali ke cerita. Sinta ini tinggal di sebuah rumah yang lumayan besar dengan luas itu sekitar 300 meter persegian lah. Bapaknya itu seorang abdi negara atau ya aparat pemerintah begitu ya. Sedangkan ibunya sendiri, ibunya Sinta itu seorang ibu rumah tangga yang kebetulan pada saat kejadian itu sedang ada urusan di luar rumah. Nah, peristiwa ini terjadi ketika saudara-saudaranya Sinta itu sedang sibuk dengan aktivitasnya di luar rumah, termasuk ibunya tadi ya, ibunya Sinta juga waktu itu nggak ada di rumah. Ya, ada yang sedang kerja, ada yang ke rumah temennya atau apalah. Yang jelas itu mereka semuanya sedang pada di luar rumah. Sedangkan Sinta sendiri pada saat itu sedang nggak kemana-mana, hanya sendirian di rumah sebesar itu, hanya ditemani oleh asisten rumah tangganya. Dan sebenarnya rumah orang tua Sinta ini berada di pinggir jalan raya ya, di salah satu kota ya, salah satu kota besar lah di Jawa Barat. Dan saya yakin teman-teman juga pasti lebih paham lah kota-kota besar di Jawa Barat itu apa aja. Rumah seluas 300 meter persegi ini memang cukup luas untuk keluarganya Sinta. Kamarnya 5 dan untuk ruang dapur serta ruang makannya itu terpisah. Di dekat ruang makan itu ada kulkas, dan sebelahnya kulkas itu ada wastafel juga. Ya, rumah dengan luas segitu pada tahun itu ya ikutnya sudah lumayan gede lah. Nah, suatu pagi, waktu itu sekitar jam 9 pagi, keadaan rumah itu memang sepi ya, hanya ada Sinta dan asisten rumah tangganya di rumah, yaitu tadi kakaknya Sinta lagi pada di luar rumah bekerja dan kesibukan lain lah di luar. Dan karena waktu itu sekolah sedang libur, jadi sambil nunggu ibunya Sinta pulang, dia pun tidur-tiduran di kamar ya, kamar tidurnya sambil ya baca-baca komik lah. Ya zaman dulu itu kan tahun 80-an itu kan ya belum ada HP ya, jangankan Android, bahkan HP jadul yang layarnya masih hitam putih aja belum ada. Adanya komik Petru Gareng dan koran lembergar ya, alias lembaran bergambar, semacam koran yang ada kartun si Doyok, si Otoy, dan lain sebagainya lah. Ya pokoknya jadul banget waktu itu. Nah, pada saat Sinta ini lagi asik baca, disinilah mulai ada keanehan-keanehan yang dialami Sinta. Tiba-tiba di kepalanya Sinta itu ada yang nyolek-nyolek gitu ya. Dan Sinta pikir tadinya itu asisten rumah tangganya yang lagi iseng gitu ya. "Mbak, ngapain sih aku ini, kan lagi baca nih," kata Sinta. Tapi terus-menerus kepalanya si Sinta itu dicolek-colek. Ntar berhenti, ntar nyolek lagi. Begitu terus-menerus, dan
Mungkin ada sekitar 5 menitan lah dicolek-colek seperti itu, tapi ya udah dicuekin aja begitu. Dan akhirnya karena nggak tahan dengan ulah si asisten rumah tangganya itu, ya sebut saja namanya Mbak Narsih lah. Akhirnya Sinta pun bangun dan nengok ke atas kepalanya. Dan ternyata dia tuh nggak ngelihat siapa-siapa, nggak ngelihat apa-apa. Bener-bener sepi di kamar itu, nggak ada siapa-siapa, termasuk Mbak Narsi juga ternyata nggak ada di kamar itu. Disitulah Sinta itu mulai merinding ketakutan dan dia itu langsung lari keluar kamar menuju ke dapur, di mana di situ ada Mbak Narsi. Terus Sinta pun nanya ke Mbak Narsi, Mbak Narsi, tadi tuh Mbak Narsi ke kamarku nggak? Mbak Narsi tadi ke kamarku nggak? Pas aku tuh lagi baca-baca komik, tanya si Sinta ke Mbak Narsi. Enggak tuh, jawab Mbak Narsi ya. Di situ tuh Mbak Narsi merasa heran dengan pertanyaan Sinta. Aku kan dari tadi emang di sini, di belakang sini, di dapur, kata Mbak Narsi. Tapi kenapa Sinta nanya seperti itu ya? Ada apa ya? Ini ada apa? Di situ Sinta pun juga nggak cerita apa-apa ke Mbak Narsi dan lebih memilih diam di dapur sambil nemenin Mbak Narsi karena merasa takut ya kalau seandainya balik ke kamar lagi tuh merasa takut. Sementara Mbak Narsi pun masih meneruskan pekerjaannya yang ya tinggal sedikit lagi sebenarnya, tinggal sedikit lagi selesai di dapur itu. Nah, setelah beberapa saat, mungkin karena merasa bete atau ngerasa nggak ada temennya, ya paling temennya kan itu tadi Mbak Narsi itu ya. Akhirnya Sinta pun ngajak Mbak Narsi main petak umpet karena memang Mbak Narsi udah nggak ada kerjaan lagi lah. Tinggal ngelarin yang tinggal sedikit itu tadi. Mbak Narsi udah nggak ada lagi kerjaan, semuanya itu udah beres. Mbak Narsi kita main petak umpet yuk, ajak si Sinta. Ayo, siapa takut, jawab Mbak Narsi. Akhirnya mereka berdua pun main petak umpet di dalam rumah. Dan setelah diundi atau semacam sweet gitu ya, kalau orangnya lebih dari 2 itu kan diundi dengan cara home pimpa begitu, kalau zaman jadul itu seperti itu. Tapi karena kali ini cuma berdua, Mbak Narsi dan Sinta doang, jadi diundi melalui sweet. Dan dimana saat itu Sinta dapat bagian jaga dan Mbak Narsi itu yang sembunyi begitu. Setelah si Sinta itu berhitung dari 1 sampai 10, maka mulailah Sinta itu mencari Mbak Narsi ke sana kemari ya, mondar-mandir ke sana kemari, kemudian balik lagi. Dan disinilah terjadi sebuah keanehan. Sinta itu berusaha mencari Mbak Narsi ke sana kemari, sudah cukup lama juga. Tapi herannya tuh nggak ketemu-ketemu juga waktu itu. Ini Mbak Narsi kemana, ngumpetnya di mana, kok udah aku cari kemana-mana nggak ketemu juga. Sampai si Sinta tuh akhirnya teriak-teriak, Mbak Narsi itu di mana? Kata si Sinta ya. Dan waktu itu tuh suasana hening dan nggak ada jawaban sama sekali. Sampai si Sinta itu nyari ke teras rumah, siapa tahu ketemu Mbak Narsi di sana. Kemudian balik lagi ke taman, ke kamar-kamar, bahkan sampai dia itu balik ke kamar mandi di belakang dapur atau di dekat dapur, tetap Mbak Narsi itu nggak ada. Sampai akhirnya Sinta pun nyoba nyari ke kamar mandi utama yang kebetulan letaknya itu berdekatan dengan ruang makan ya. Dan pas Sinta lewat ruang makan, di situ itu kan ada wastafel ya, yang sejajar dengan kulkas. Nah, di antara wastafel dan kulkas itu di tengah-tengahnya ada sedikit ruangan atau sedikit celah kayak gitu. Dan di situ Sinta itu melihat ada sosok wanita. Sosok wanita yang sedang jongkok dengan rambut menjuntai ke bawah sampai lantai. Ah, ini dia Mbak Narsi, mau ngumpet di mana lagi katanya. Akhirnya kena juga. Tapi lagi-lagi ya itu, mungkin karena Sinta itu masih kecil sehingga dia tuh nggak sampai berpikir kalau itu tuh sebenarnya adalah satu sosok yang aneh dan satu sosok yang mengerikan seperti itu. Malah di situ Sinta pun berdiri di depan sosok itu sambil ngomong, Mbak,
Jangan gitu dong, kok malah diem aja, saut Sinta udah mulai kesel ya karena mengira kalau itu tuh si Mbak Narsi. Dan karena sosok tersebut yang Sinta kira Mbak Narsi itu diem saja. Padahal kalau logika pada saat itu berjalan, kenapa juga Mbak Narsi pakai baju jubah serba putih dan lusuh? Sedangkan pada saat pertama kali main petak umpet itu Mbak Narsi lagi pakai baju daster hitam dengan motif bunga-bunga. Dan jarak antara Sinta dengan sosok itu tuh deket banget lah, kurang dari 1 meter. Dan tiba-tiba sosok itu tuh berdiri perlahan sambil mengeluarkan suara hmm, hmm. Saat Sinta mendengar suara itu dan mulai nyadar kalau sosok itu tuh ternyata bukan Mbak Narsi, Sinta pun langsung lari ke arah dapur yang berada di samping ruang makan tersebut sambil teriak-teriak manggil Mbak Narsi. Wah, Mbak Narsi, Mbak Narsi. Gak lama pun Mbak Narsi pun muncul. Kenapa? Ada apa, Sin? Ada apa? Sementara Sinta itu nggak bilang kalau tadi itu barusan lihat sosok itu. Mbak tuh di mana tadi? Kok aku cari-cari nggak ada? Sambil tersengal-sengal, Sinta pun bertanya ke Mbak Narsi. Tapi ya karena Mbak Narsi itu udah lihat Sinta itu kayak sedang ketakutan dan sangat pucat banget mukanya, Mbak Narsi pun berusaha ngasih Sinta itu dengan air putih ya. Mbak Narsi tadi itu ngumpet di belakang pintu kamar mandi, Sin, yang di dapur itu, sambil nunjukin ke kamar mandi di mana dia tadi ngumpet di balik pintunya ya. Tapi dia juga heran, tapi kenapa pas Sinta nyari ke belakang pintu kamar mandi nggak ngeliat aku ya? Tanya Mbak Narsi dalam hati. Padahal waktu itu dia lagi berdiri di situ dan dia juga nggak dengar saat si Sinta itu teriak-teriak mencarinya. Akhirnya mainan petak umpet pun di situ diakhiri dan Sinta itu cuma duduk di bangku dapur dengan gemeteran sampai keluar keringat dingin sambil menunggu ibunya pulang dengan ditemani Mbak Narsi. Dan walaupun Mbak Narsi udah nanya berkali-kali ke Sinta, ada apa sebenarnya tadi, ada apa? Tetap si Sinta itu mulutnya seolah terkunci. Rasanya Sinta itu nggak sanggup lagi untuk bicara atau ngobrolin masalah itu tadi. Dan mungkin karena masih kecil juga waktu itu, Sinta itu nggak kepikiran untuk ya sekedar baca doa-doa atau semacamnya saat itu. Yang ada ya cuma rasa takut yang benar-benar takut. Dan kalau dipikir lagi, untung juga sih Sinta itu nggak sampai pingsan dan masih bisa lari begitu ya. Nah, sejak saat itulah Sinta itu nggak pernah berani lagi main petak umpet dengan siapapun, meskipun itu dengan teman-teman sekolahnya ya, dengan teman-teman SD-nya saat itu. Dan nggak cuma itu, Sinta itu mengalami hal-hal yang menyeramkan. Pernah juga suatu ketika, suatu saat, ketika Sinta itu hendak mandi pagi, ya waktu itu sekitar jam 4:30 lah, 4:30 pagi, atau saat subuh begitu. Sinta itu pergi ke kamar mandi dan begitu masuk ke kamar mandi, langsung pintu kamar mandi itu dia tutup. Belum ada yang bangun saat itu selain Sinta ya. Baru saja Sinta itu naruh handuk di gantungan yang berada di dalam kamar mandi. Tiba-tiba itu ada yang ketok-ketok di luar kamar mandi melalui jendela glasis kamar mandi itu. Tok, tok, tok. Padahal saat itu, saat sebelum Sinta masuk ke kamar mandi, orang rumah belum ada satupun yang bangun. Tok, tok, tok. Ini suara apa ya? Kok seperti ada yang ketok-ketok dari luar? Semakin lama suara itu pun semakin keras dan terdengar dengan jelas. Akhirnya karena nggak kuat lagi menahan rasa penasaran dan rasa takut juga, Sinta pun buru-buru keluar dari kamar mandi itu, balik lagi ke kamar tidurnya, dan ternyata di luar kamar mandi pun nggak ada siapa-siapa. Dan suara ketok-ketok itu pun seketika itu tuh langsung menghilang ya, hilang, nggak kedengeran lagi. Sepi dan hening, gak ada sosok ataupun apalah saat itu. Hanya suara tok-tok-tok itu tadi yang sempat ganggu Sinta.
Dan benar juga, saat Sinta itu melihat satu demi satu anggota keluarganya, mereka semua itu masih tertidur dengan lelap, nggak ada yang bangun. Sinta pun akhirnya balik lagi ke kamar tidurnya lagi, ke kamarnya dia lagi ya. Nggak jadi mandi, ya nunggu agak siangan lah, nunggu yang lainnya bangun dulu. Bener-bener rumah yang Sinta tempati saat itu penuh dengan kejadian-kejadian horor dan penuh misteri. Dari mulai melihat sosok mengerikan maupun sekedar suara-suara yang benar-benar bikin Sinta itu merinding ya. Nah, itulah kisah horor yang dialami Sinta pada sekitar tahun 80-an di rumahnya sendiri. Dan karena cerita ini masih ada bagian lainnya yang belum diceritakan, maka akan saya ceritakan di bagian yang keduanya. Semoga bisa diambil pelajaran buat kita semua, dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share ke yang lainnya. Dan bagi Anda yang punya pengalaman horor dan ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya di Gapura Misteri, bisa dikirimkan ceritanya melalui email ke gapuramisteri@gmail.com. Dan sampai jumpa lagi di video yang berikutnya.